10 akhir bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. 10 kemuliaan adanya di 10 bulan Muharram 1 sampai 10 yang dikenal dengan Asyura. Nah, 10 hari yang paling disukai adanya di Zulhijjah 1 sampai 10, besok mulainya. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Allah. Nih, Nabi Musa itu Nabi yang ketika dapat masalah langsung matur kata-kata langsung ngadu Allah. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, da'autu falam tujib da'wati. Kalimat dalam bahasa Arab kalau udah da'autu namanya madi, berarti dia udah berdoa. Aku telah berdoa, bukan mau doa. Nah, falam tujib da'wati, tapi kenapa engkau nggak jawab doaku? Ini masalah. Jadi Nabi Musa itu doanya banyak, tapi ada satu yang nyangkut gitu. Sama lah kayak kita ya. Kita jawabannya banyak yang nyangkut apa banyakan yang nggak nyangkut? Ya wajar, mau kelasnya Nabi aja ada yang nggak nyangkut ya. Ngadu. Aku sudah berdoa ya Rob, tapi doaku kok nggak dikabul. Wahai Allah, fa'allamani syai'an ad'uka bihi, maka ajarkan kepada aku bagaimana supaya doaku nyangkut semua, diterima semua, kata Nabi Musa. Auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah menjawab lewat wahyunya kepada Musa, Nabi Allah Musa. Ya Musa, idza dakhala ayyamal asri min Dzulhijjah, apabila tiba saatnya masuk hari 10 hari awal bulan Dzulhijjahnya Allah. Ini dalam tanda kutip berarti Dzulhijjah sudah ada sebelum kita. Benar ya? Berarti Dzulhijjah itu sudah ada sebelum kita. Maka jauh dulu waktu saya sampaikan penetapan tahun Hijriah itu adanya pada masa Khalifatus Tsani, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Penetapan tahunnya. Dulunya tahunnya belum ada, tapi bulannya sudah ada. Hebatnya Islam ya. Jadi bulannya sudah ada. Dzulhijjah, habis Dzulhijjah apa? Dulu apa? Dulu anak sekolahan. Habis Dzulhijjah apa? Muharram. Ayo Allah. Ya Allah, kok dulu semua kan mudah-mudahan awal itu cuma Allah. Jadi yang pertamanya Muharram sebenarnya. Dzulhijjah itu bulan yang ke-12 sebenarnya ya, Desember kalau di Masehi. Nah, sebenarnya bulan pertama itu yaitu bulan Muharram. Terus Safar. Ya Safar. Ini makanya kalau orang Islam bisa iya. Kalau di bidang garam ada ujian keislaman, ada yang nggak lulus. Coba ini Pak aja apa? Baru besok coba deh. Ada ujian keislaman. Ya itu buat naikin grade ya kan? Nah, sama naikin gaji ya. Kalau di Bekasi terbelakang Jakarta dulu. Ya, yang itu kita. Insya Allah deh pokoknya. Yang pertama dari bulan aja dah apa? Habis apa? Muharram apa? Safar, kemudian awal lagi. Safar, dari Rabiul Awal, Rabiul Awal terus Safar, Rabiul Awal, jadi Muharram. Nah dulu terkenalnya Suro, ya. Muharram bilang Suro. Suro itu dalam bahasa Arab artinya asal kata Asyura, hari yang ke-10. Jadi Suro itu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi bulannya Muharram. Cuma yang tenarnya, yang viralnya suruhnya, gitu loh. Sama seperti Rabiul Awal yang terkenalnya Maulid. Padahal bulannya Rabiul Awal. Di Jawa Ramadan terkenal posonya. Padahal Ramadan namanya. Coba tanya Jawa. Bulan apa? Poso. Nah, padahal Ramadan. Benar ya? Habis Ramadan bulan apa? Nah, orang Badar, bilangnya Badar ya? Betul. Nah, padahal sama.
Jadi orang mengambil yang kejadian-kejadian pentingnya saja. Padahal surah itu namanya Muharram. Habis Muharram Sofar. Orang bilang Safar. Padahal Safar sama Sofar itu beda. Bukan Sofar, bukan ya, tapi Sofar. Ya, kalau ya itu jauh di sana. Gitu ya. Ada Mas Sofar bilangnya ke sono, atas tuduh gitu ya. Tenang, ada. Sekarang saya aja ada makan-makannya kayak gitu. Tenang, ada pembeli karena Jawa. Itu beliau itu yang ininya ada apa? Ada khusus tim masaknya sekarang ya. Ada. Salahnya nggak buka warung gitu. Habis satu. Jadi safar dengan sofar beda. Kalau safar itu berjalan. Kalau sofar asal kata sifrun 0. Artinya 0. Makanya orang-orang kampung itu kalau di bulan sofar nggak ada nikahin, nggak ada bangun rumah. Karena nantinya hasilnya zong, katanya gitu. Sofar itu sifrun, artinya 0. Nah, terus habis itu baru Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Saban, ya terus Ramadan. Jangan ragu-ragu, salah udah biasa. Ramadan. Terus Ramadan, masalah Dzulhijjah, betul kita. Dzulhijjah. Nah, ini baru 12 benar. Baru lulus. Tahu bareng-bareng. Rame-rame. Ya, nggak boleh kamu nyuruh-nyuruh tuan rumah. Aku ya. Aku sekarang udah bilang kamu mau ngambil. Kata-kata dia aja bentar. Nah, 2. Ketika itu dihadapkan oleh Allah kepada Nabi Musa, maka katanya Nabi Musa, ada apa sama Allah? Apabila datang 10 awal bulan Dzulhijjah, kul oleh mengucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Ternyata Nabi Musa suruh ngamalin kalimat la ilaha. Jadi amalannya bulan Dzulhijjah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Untung pas pengajian ini udah masuk tanggal 1 kalau di Islam. Ya, maghrib itu udah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjahnya maghrib. Kalau masih kan 12:01 malam. Kita teng maghrib udah masuk 1, berarti ini udah mulai. Alhamdulillah nanti kabul doanya tadi. Tadi juga itu yang la ilaha illallahnya tadi yang semangat itu juga ya. Mau ulang lagi nggak kacing ya. Abdi hajatuka, kata Allah. Wahai Musa, kalau engkau banyak ngamal kalimat la ilaha illallah, terkhusus di awal 10 awal bulan Dzulhijjah, abdi hajatuka, aku adalah Tuhanmu, akan mengabulkan hajat-hajatmu. Ini rahasia Dzulhijjah. Ternyata ada amalannya. Amalannya adalah la ilaha illallah. Nah, kita belakangan baru ribut masalah la ilaha illallah. Benar ya? Gak boleh bid'ah, padahal salah. La ilaha illallah itu tahlil, ya. Tahlil itu menjadi masdar dalam bahasa Arab. Masdar itu kalau bahasa Indonesianya akar kata, ya. Tahlil namanya. Isinya adalah la ilaha illallah. Akar kata subhanallah adalah tasbih, maka tasbih adalah subhanallah. Akar kata Allahu Akbar adalah takbir, maka takbir adalah Allah. Akar kata alhamdulillah adalah tahmid, maka tahmid isinya adalah alhamdulillah. Akar kata daripada la ilaha illallah adalah tahlil, bukan berkat. Ya? Nah, orang mengartikan tahlil berkat. Itu yang diributin orang belakangan ini. Bukan itu bidah, bukan. Berkat itu bonus, la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengharapkan mengucap tahlil, membaca tahlil, berarti mengharapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal itulah kuncinya masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah.
Jadi kalau orang ngaji ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, itu hanya satu, pengen ngejaga satu kalimat ini, la ilaha. Terakhir kita ucap kalimat itu ada jaminan masuk surga ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Cabut nyawa, la ilaha illallah, udah ada stempel, udah ada pripas. Walaupun memang ada hitung-hitungan sih, ya ada hitung-hitungan. Hitungannya kalau ini beda sama Pelvin, ya beda sama Pak Helmi, Gus, beda. Nah, saya udah hitung sepedanya merek apa, benar kan gitu ya? Sepedanya merek apa, benar nggak? Nah ini wajib tuh, sendal jepit apa sendal apa, beda. Maka tambah banyak karunia yang Allah berikan, tambah banyak hitungannya. Ya. Milih mana ayo? Milih mana? Milih mana? Milih banyak tapi tanpa hisab. Milih dikit ya mau juga. Milih banyak tapi tanpa hisab. Nah ini yang katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada stempel yang menjadikan orang itu diringankan. Karena apa? Nabi Musa sampai bertanya, ya Rabbi kullu ibaduka yakuluha, apakah ini amalan hanya untukku? Kata siapa? Nabi Musa. Kata Allah, tidak. Kullu ibadin yakuluha, ini aku kasih untuk seluruh hambaku menjadi amalan utama. Jadi afdalul zikri la ilaha illallah. Makanya kalimatnya sebelum la ilaha ada kalimatnya afdalul zikri, seutama-utamanya zikir la ilaha itu. Makanya kalau orang mulai apa? Hayrullah itu abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Itu hadis. Kalimat abdul zikri fa'lam annahu, ketahuilah olehmu semua bahwa seutama-utamanya zikir adalah la ilaha. Ada yang protes, bukannya baca Quran. Bukan. Kalau Al-Quran adalah afdalul kalam. Al-Quran itu adalah seutama-utamanya bacaan. Kalau Al-Quran seutama-utamanya bacaan. Kalau seutamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi pahami ya. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang-orang ahli tarekat itu, ya, ketika dia mengucap la ilaha illallah enggak bisa karena panjang, makanya dia tarik napas, Allah, ngebuang Allah, narik, ngebuang Allah. Itu 24 jam. Itu namanya zikir daim. Dan zikir selamanya, selama 24 jam kali seumur hidup. Bisa. Bisa, Gus. Insya Allah. Ini namanya zikir itu begitu. Itu yang dipertahankan adalah la ilaha illallah. Karena pada akhirnya ketika kita udah nggak bisa lagi mengucap la ilaha illallah, ini kan la ilaha illallah dalam kondisi normal, napas lagi normal. Pernah nyesek? Belum pernah ya? Kecuali kalau dapat potongan banyak ya. Itu kaget ya. Lain itu nyeseknya beda ya. Kemarin Gus ya. Udah baru sama Domo ini kemarin loh. Itu hanya plus pucat ya gitu, lain lagi. Ya itu nanti semua orang akan mengalami karena ketika naik ruh kita, ruh itu jalannya dari bawah. Ini yang normal ya, yang normal jangan cerita. Enggak kemarin ada tabrak kocok langsung meninggal, itu lain. Ya di luar normal itu ya abnormal. Karena normal, sebabnya kita sakit atau siapapun, nanti ruh itu akan jalan dari bawah. Maka ketika malaikat Israil ditanya oleh Rasul, ma'alamatul maut, apa tandanya sudah dekat dengan kematian? Yang kedua, alamatul maut ya alamir rijli. Yang paling pertama tanda dekatnya kematian apabila di kaki sudah merasakan sakit.
Nah lo. Bukan maksudnya kalau itu mah asam urat Pak. Yang sekarang mah kolesterol lain dah ya. Kalau rematik ya, itu penyakit namanya. Jadi nanti katanya kalau orang udah dekat dengan kematiannya, pada saat orang udah mujur, melonjol ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya melonjol. Itu udah mulai kakinya udah mulai berasa sakit, dipegang udah mulai dingin, itu berarti udah mulai jalan. Ruhnya jalan naik ke atas nyampe berhenti sampai di pusar. Pusar ini kalau kata orang namanya pancer, kan di Jawa ada namanya papat. Nah ya berarti kan Helmi punya ya. Pancer. Ini kalau pusar makanya pusat. Jadi pusatnya di sini semuanya karena ini awal pertama kali kita kenal makanan melalui pusat, bukan lewat mulut. Maka ini disebutnya tali ari-ari. Ari-ari ini kan nyambung di sini, nyambung di ibu kita, sumber makanan dari sini. Makanya pusat itu pusat, namanya pancer. Nah, dari sini karena pusatnya kehidupan di sini, pas mau meninggal juga dipusatkan di sini. Ketika berhenti sampai di sini, si malaikat Israel nanya, lagi ditarik ke turunnya, berhenti sampai di pusat, nanya, Gus, mau wasiat apa Gus? Ya ini ceritanya gitu ini mana? Ini ceritanya, Gus, ente mau wasiat apa sama istrimu, sama anakmu, sama keluarga? Dikasih kesempatan kita untuk berwasiat. Nah, kalau saya enggak ada wasiat, udah saya tulis semuanya, gitu ya. Gunung jangan dijual, sawah jangan dijual, mobil ini. Udah tahu semua, kata jalan benar resper, langsung naik. Nah nyampe di dada udah mulai kenceng tuh napasnya. Maka waktu orang mau meninggal itu di dada itu ngeluarin napas, bukan narik napas. Ya. Jadi kita walaupun kerja di bidang garam harus tahu. Siapa tahu nanti tetangga ada yang mau meninggal. Kok gitu? Nah emang begitu kalau orang meninggal tuh bukan narik, bukan begitu. Gitu. Pertanda rezekinya sudah habis. Jadi orang yang meninggal itu rezekinya sudah selesai. Karena rezeki pertama ketika kita hidup adalah oksigen. Ya oksigen itu adalah rezeki pertama pas bro ke dunia langsung nafas dia teriak, wah nangis. Oksigen ini yang menjadikan orang merasa ada di mana saya. Makanya ketika kita dari luar masuk ke dalam, kok beda ya? Ada oksigen yang berbeda. Nah itu rezeki pertama. Nah pada saatnya rezeki pertama kita hidup hari ini, pertanda kita memasuki alam berikutnya, ngebuang rezeki itu, dibuang. Bukan narik, tapi ngebuang. Maka orang yang meninggal itu ngebuang nafas. Ya, udah nggak bisa. Mulai ilahi dulu bagaimana Pak? Nah, takutlah, enggak akhirnya kan. Makanya sampai di sini dibisikin Allah. Nggak usah maksakan la ilaha illallah. Nggak bakalan bisa. Takut putus di la ilaha meninggal. Berarti nggak ada Tuhan. Ambil kesimpulannya. Allah. Tambah naik lagi, tambah habis nih, nggak bisa Allah. Takutnya gitu kan? Nah, ambil ujungnya dalam bahasa Arab namanya domir, kata ganti. Dia, hu. Walaupun orang tersebut nggak bisa ngobrol, nggak bisa narik nafas panjang, tapi hu adalah titik. Maka semuanya berawal dari titik. Garis itu adalah pertemuan titik. Maka ketika banyak masalah, apa jawabannya? Apa? Ya isinya ya titik lah. Nah, jadi banyaknya. Jadi banyak itu dari titik. Ya, dari titik. Maka ketika Allah menyatakan bahwa kalamku adalah Al-Quran, isinya adalah 30 juz, 6.666 ayat.
Ya kan 114 surat terkumpul dalam Fatihah. Itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan Al-Quran. Disimpulkan lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Diringkas lagi. Bismillah diringkas lagi dalam ba. Ba adanya di titik, maka semuanya berawal dari titik. Maka kalimatnya Bung Roma, kau adalah berasal dari setitik setetes air hina. Benar nggak? Awal dari titik semua. Nah, dia adalah Allah. Maka ketika orang meninggal bahwa dia, siapa dia? Adalah Allah. Dakhalal jannah. Insya Allah. Nabi Musa penasaran. Gak usah, jangan dipraktekin sekarang, Gus. Nah, udah kamunya dia mau praktek, langsung ya. Kenapa? Saya pengen masih ngeliat Agus panjang umur ya. Jangan Gus. Ya, wasiatnya bon. Itu nama tetangganya. Udah. Nah, kata Nabi Musa untuk semua umat iya. Maka kata Allah, kalau kau nggak percaya wahai Musa, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi hadhil ayyami marratan, pada 10 hari di bulan Zulhijjah ini, law wudi'atis samawati sab'i, andaikan langit yang berlapis 7, wal araduna sab'i, dan bumi yang berlapis 7, fi kafatil mizan, aku simpan di timbangan sebelah. Fi kafatil mizan kata Allah. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kafatil ukhra, aku simpan di timbangan yang sebelahnya. Maka zaman dulu timbangan begini. Makanya lambangnya pengadilan pasti timbangan ya. Timbangan. Karena nanti kita ada mizan. Nanti di akhirat itu setelah kiamat ada banyak kejadian. Ada yang namanya yaumul qiyamah, hari di mana Allah hancurkan, hilangkan semua. Setelah kiamat terjadi namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya, kebangkitan. Habis kebangkitan namanya yaumul mahsyar, udah bangkit semua dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru yaumul mizan, hari di mana Allah tetapkan timbangan amal. Disebut dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan. Mizan, ada mizan. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, bumi seisinya, langit seisinya, aku simpan di timbangan sebelah. Dan sebelahnya aku simpan kalimat la ilaha illallah di sebelahnya. Maka la taqalat wa rajahat hadhil maqalah alaihinna jami'an, la taqalat, niscaya lebih berat, wajahat, dan lebih jelas tajam hadhil maqalah alaihinna, kalimat ini dibandingkan dengan dunia dan langit serta isinya. Subhanallah. Banyak nggak main-main sama la ilaha illallah ya. Yakini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu puncaknya zikir. Saya Mansur yang ada di Banten, Batu Quran, sejarahnya gitu. Muncul dari Mekah la ilaha illallah. Itu ada di Banten. Keluar air, dia keluar, airnya muncrat, keluar terus. Keluar. Nggak ditutup pakai apa? Nggak bisa ditutup pakai batu, nggak bisa. Ini diambil keluar, baru ketutup. Baru berhenti airnya. Namanya Batu Quran. Ucapnya la ilaha illallah dari Mekah sampai mana? Coba